Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa, arti dari asma adalah nama-nama, sedangkan al-husna adalah terbaik. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang mencerminkan kebesaran Allah dan keagungannya yang mesti menyatu dalam dirinya. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat At-Toha ayat 8. Nah, tahukah kamu berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas 9 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. Dalam ayat ini, Allah memaklumatkan bahwa dirinya lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tiada yang bisa mengungguli keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dalam menggerakkan matahari di atas kita, Allah maha perkasa untuk menjaganya sampai nanti hari kiamat. Yang kedua adalah Al-Adl, yang artinya maha adil. Menurut penelitian M. Quraish Shihab bahwa paling tidak ada 4 makna keadilan. Pertama, adil yang berarti sama. Yang kedua, adil yang berarti seimbang. Yang ketiga, adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang keempat, adil yang berarti yang dinisbahkan kepada Allah. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri mengurusi makhluk. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 bahwa Allah tak tersentuh oleh rasa kantuk sedikitpun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal ini disebabkan karena Allah lah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Allah lah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan perusakan oleh manusia. Tiada yang lebih baik daripada perbuatan Allah dalam mengurusi dan memperbaikinya. Misalnya, ada manusia yang mengotori tanah dengan limbah-limbah, nanti Allah akan memperbaiki juga walaupun jika kita melihatnya akan memerlukan waktu yang lama. Yang keempat adalah Al-Basit, yang artinya maha melapangkan.
Arti Al-Basit adalah maha meluaskan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Karena Allah lah yang melapangkan rizki dan juga menyempitkannya, yang membentangkan rizki itu dengan rahmatnya dan menahannya dengan kebijakannya terhadap hambanya yang bersangkutan. Dalam kehidupan ini, makhluk Allah mengalami pasang surut kehidupan. Ada kalanya miskin, lalu Allah menjadikan dan juga termasuk manusia akan mengalami roda kehidupan. Allah sudah mengatur rizki makhluknya, bahkan Allah sudah mengatur rizkinya semut, bakteri, dan lain-lain sebagainya. Allah itu maha melapangkan rizki, sehingga kita sebagai hambanya dilarang takut akan mengalami kesempitan rizki selagi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan rahmatnya dan kasihnya untuk menerima taubat hambanya yang terlanjur berbuat dosa. Dia membentangkan rizki yang dibutuhkan hambanya, dan dia pula mempersempit rizki kepada hamba yang dikehendakinya, seperti dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Yang kelima adalah Al-Ghafar, yang artinya Maha Pengampun. Al-Ghafar adalah nama Allah yang menunjukkan sifatnya bahwa Allah Maha Pengampun yang akan memberikan ampunan pada hambanya yang mukmin. Allah amat senang dalam memberikan ampunan kepada hambanya, jikalau hamba tersebut mau memohon ampunan padanya. Allah memerintah hambanya untuk meminta ampunan padanya, karena tiada hamba yang selalu berada di atas kebenaran 100%. Beberapa nabi juga mengalami hal yang sama. Mereka ada yang melakukan kekhilafan, lalu Allah memberitahu cara mereka memohon ampunan. Lalu mereka memohon ampunan dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang keenam adalah An-Nafi, yang artinya Maha Memberi Manfaat. Allah dalam menciptakan segala yang ada di alam ini tiada yang sia-sia. Allah mempunyai tujuan dan manfaat, sehingga ciptaan Allah mesti akan bermanfaat pada makhluknya yang lain. Allah menciptakan bakteri umpamanya adalah sebagian besar bakteri yang juga mempunyai manfaat bagi tubuh manusia. Allah menciptakan buah manggis misalnya, maka buah ini dapat dikonsumsi sebagai buah-buahan yang segar. Bahkan sekarang ini kulit dari buah manggis pun dijadikan sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit yang dialami oleh manusia, seperti obat penyakit kanker, jantung, kolesterol jahat, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan hal-hal kecil pun dari ciptaannya. Allah maha cermat dalam memberikan aspek manfaat ciptaannya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Yang ketujuh adalah Ar-Ra'uf, yang artinya Maha Dermawan. Allah mempunyai nama Ar-Ra'uf yang artinya Maha Belas Kasih dan Maha Memberi kepada hamba-hambanya. Allah sudah amat termasyhur akan kedermawanannya, sehingga makna Ar-Ra'uf bisa dimaknai dengan Maha Dermawan juga. Allah Maha Memberi dan selalu memberi walaupun tidak diminta. Walau hambanya tidak mau beribadah dan berdoa kepadanya, maka Allah akan tetap memberi di dunia ini. Inilah wujud cinta Allah kepada hambanya di dunia. Ya, bukti cinta adalah memberi. Allah lah yang paling banyak memberi karunia pada hambanya. Tetapi di akhirat, Allah hanya memberikan rahmatnya pada orang-orang mukmin saja. Sifat-sifat sayang Allah ini yaitu Ar-Ra'uf sudah diamalkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, saking baiknya pelaksanaan amal Nabi Muhammad SAW, sampai pada akhirnya Allah menyebutkan dan memuji Nabi, lalu juga menulis perilaku Nabi sama dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 28.
Yang kedelapan adalah Al-Bar, yang artinya Maha Baik. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat At-Tur ayat 28. Allah adalah Maha Baik, dalam memperlakukan hambanya selalu baik. Bahkan dalam kemaslahatan suatu penyakit umpamanya, Allah Maha Baik dalam hal memberikan yang baik terhadap hamba tersebut. Orang yang mengalami sakit apapun bentuknya, manakala dia ikhlas dalam menjalankannya, maka penyakit ini pun akan menjadi penghapus dosa bagi mereka yang mengalaminya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 182. Yang kesembilan adalah Al-Fatah, yang artinya Maha Membuka, Maha Memberi kemenangan. Al-Fatah artinya adalah Allah Maha Membuka akan pintu rahmat-Nya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta raya ini. Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba yang menjalankan perintah-Nya. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Saba ayat 26. Ayat ini mengacu pada dikumpulkannya kita pada hari kiamat untuk diberi keputusan dengan benar dan adil. Dikatakan, Al-Fatah Al-Alim adalah Allah Maha memutuskan dengan ilmu dan pengetahuannya yang mencakup segala sesuatu, karena Dia Maha mengetahui hakikat atas segala sesuatu. Makna Al-Fatah lainnya adalah Allah Maha memutuskan antara orang-orang mukmin dan kafir. Itulah materi kita pada hari ini. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.